Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftarana futuhal arifin wa yazurna ikhlasa fil aqwali wal amali illa Allahumma amin. Baik ikhwan, kita kembali lanjutkan hadis yang berkaitan dengan kitabus shalah. Kesempatan kali ini kita masuki hadis yang ke-202 yang diana ya. Ini hadis tentang dari Abi Marsad Al-Ghanawi. Mungkin minta tolong Abu Yas dan baca Nabi Marsad. Oh, khata ada 201 ya. Wa ani bin Umar ya. Oh, di atasnya lagi malahan, Masya Allah. Ya, bisa ila kudri. Nah, lupa nah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, iya, radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-ardu kullaha masjidun illal maqbarata wal hammamah. Rawahu Tirmizi terus wallahu illatun. Coba dibaca terjemahannya. Dari semua tanah adalah masjid, bisa dijadikan tempat sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Lanjut, Kak, hadisnya. Abi Sa'id. Di bawahnya, wa bin Umar lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu shalla fi sab'i mawatin Fi sab'atil mawatin, sab'ati mawatin. fi sab'i mawatin Oh, enam. al-mazbalati wal mazjarati wal maqbarati wa qari'atit tariqi wal hammami wa ma'atinil ibli Iya. wa fawqa dhahri baitillahi rawahu Tirmidzi wa dha'afahu Wa Ibnu Majah. Nah. Baik, artinya di situ Nabi SAW bersabda, jadi beliau melarang di situ sholat di tujuh tempatnya. Yang pertama itu mazbalah, ini sampah, ini tempat pembuangan sampah, atau di sekitaran babak sampah begitu. Wal majzarah, ini penjagal, tempat penjagal hewan, apa bahasa kitanya, potong hewan, tempat sembelihan hewan. Wal maqbarah itu adalah kuburan atau makam ya, salat di makam. Kemudian waqari atau tariq, di tengah-tengah jalan. Wal hammam, kemudian di kamar mandi. Kemudian wa ma'atin ibil, itu kandangnya onta. Kemudian wa fawqa zahri baitillahi ta'ala, kemudian di atas Ka'bah. Imam Tirmizi mendhaifkan hadis ini, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis yang ketiga juga yang kita bahas adalah dari Wa'an Abi Marsad Al-Ghanami, semoga Allah meridhoinya.
Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap ke kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan pula kalian duduk-duduk di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Nah, ikhwan, 3 hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. 3 hadis ini adalah ini berkaitan dengan tempat-tempat yang tidak pantas kita sholat. 3 hadis yang kita baca barusan itu adalah tempat-tempat yang tidak pantas atau tidak layak untuk sholat. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, yang saya langsung terjemahkan saja, ketahuilah, kata beliau, i'lam, bahwasanya kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW dijadikan bumi ini itu adalah masjid dan tempat bersuci. Jadi beruntunglah umat Nabi Muhammad, tidak diberlakukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi semua tanah, semua bumi yang kita pijak ini ini secara umum itu dijadikan tempat untuk kita bersujud, tempat kita untuk beribadah kepada Allah, dan tempat bersuci. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, kata Nabi SAW, waju'ilat lil ardu masjida wa tahuran, dijadikan untuk saya. Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW, ini bumi ini, tanah ini sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Ayyuma rajulin min ummati adraktahu salah atau adrakathu salatu falyusalli. Di mana saja seseorang dari kalangan umatku menjumpai waktu sholat, maka tidak ada alasan baginya tidak sholat. Dalam artian wajib baginya sholat di mana saja dia berada, maka sholatlah, karena bumi ini dijadikan untuk umat Muhammad sebagai tempat bersujud, tempat sholat, dan tempat bersuci. Oleh karenanya tempat di bumi, oleh karenanya semua tempat di bumi sah sholat di atasnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, meskipun dia di atas gunung, padang pasir, atau di sebuah lembah, atau di tempat-tempatnya lainnya, selama tempat tersebut suci, atau selama tempat tersebut dikecualikan oleh dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, kata beliau, kita akan menyebutkan ada beberapa tempat tidak dibenarkan sholat di atasnya. Secara sekilas kita sudah sebutkan ada 7 tempat. Kita tidak boleh sholat, dilarang sholat di atasnya. Yang pertama adalah al-maqbarah. Al-maqbarah itu tempat dikuburkannya mayat. Wahiyya al-makanul ladzi yudfanu fihi al-mauta. Jadi orang mati dikuburkan di situ. Jadi tempat yang seseorang mati dikuburkan. Itu disebut dengan maqbarah. Wa zalika li'annaha ghaliban ma takunu najisatan liikhtilatiha bi sadidil mauta wa ma yakhruju minhum. Kenapa dilarang kita sholat di al-maqbarah? Alasannya alasan logis. Kita masuk pertama alasan logis pelarangan. Kita belum berbicara tentang masalah dalilnya. Dalilnya sudah jelas. Sekarang alasan logis, kata beliau, pada dasarnya yang namanya kuburan itu banyak najis karena bercampurnya dengan kotoran-kotoran mayat seperti nanah, kata beliau, dan hal-hal yang keluar dari jasad si mayat tersebut. Oleh karenanya tidak sah sholat di atas atau dikerjakan di maqbarah, baik kuburan tersebut atau makam tersebut berada di belakangnya maupun di sampingnya, kiri dan kanannya. Karena Nabi SAW mengatakan apa tadi? Al-ardu kulluha masjidun. Tanah semuanya itu adalah masjid, kecuali maqbarah, kecuali kuburan atau tanah atau makam. Jadi semua itu adalah bumi, itu semuanya itu adalah masjid kecuali maqbarah. Baik sholatnya itu dilakukan di paling ujung dari
pemakaman tersebut yang tidak ada kuburan di situ maupun di antara kuburan-kuburan selama seseorang berada di area pemakaman, maka tidak boleh sholat. Jika ia tetap nekat sholat, maka sholatnya batal. Jadi jangan alasan, oh saya sholatnya di ujung pintu masuknya makam Ustaz, ya, atau paling pojoknya makam situ Ustaz. Gak ada alasan. Selama itu dikatakan oleh orang umum itu adalah makam, maka tidak boleh sholat di atasnya. Kalaupun dia nekat sholat di atasnya, maka sholatnya batal. Ini alasan secara logis, ya, karena banyaknya najis yang keluar dari mayat tersebut, ya, yang seperti nanah dan yang semisal dengannya. Kemudian ada kedua adalah alasan syar'i. Ya, di samping dalil di atas, ya, dalil-dalil di atas sudah sangat tegas pelarangan sholat di pemakaman. Maka ditinjau dari aspek lain, maka orang-orang yang beribadah kepada kuburan, ya, dan sholat pada penghuni kubur, maka syariat datang untuk menutup jalan, ya, jangan sampai dia berbuat syirikan, kemaksiatan. Sama halnya kata beliau Ustaz Syekh Utsaimin ini, sholat ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam. Maka Nabi SAW melarang secara mutlak, ya, melarang sholat di waktu-waktu tersebut agar tidak beribadah kepada matahari sebagaimana orang-orang sesat mengibadahi mereka. Jadi Syekh menyamakan, ya, sholat di makam itu, ya, sama dengan seperti orang sholat menghadap sholat ketika matahari tenggelam dan ketika matahari terbit. Matahari juga makhluk. Nah, penghuni kubur juga makhluk, apalagi makbarahnya, kuburannya juga makhluk. Maka tidak boleh seseorang beribadah kepada makhluk dalam rangka apa tadi? Menutup pintu agar tidak terjatuh kepada perbuatan syirik dan perbuatan dosa. Nah, bagaimana seseorang sholat di pemakaman? Maksudnya di sini adalah sholat jenazah. Nah, dikecualikan di sini. Dia sholat, tapi sholat jenazah di makam. Apakah dibolehkan? Maka sholat jenazah di makam ini dikecualikan oleh Nabi SAW. Ya, alasannya tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mencontohkannya. Bahkan bukan hanya sekadar mencontohkan, bahkan mempraktekkan langsung. Di mana hal ini pernah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seseorang aswad rujulan atau imra'ah, seseorang laki-laki atau perempuan. Jadi sahabat Abu Hurairah rancu di sini, ragu yang meninggal ini laki-laki atau perempuan. Ya, yang mana laki-laki atau perempuan yang hitam ini kana yakunu fil masjid yaqumu al masjid. Bahasa kitanya ini beliau marbot. Ya, bahasa kitanya marbot. Terjemahan bebasnya begitu saja. Nah, marbot ini famata, meninggal. Walam ya'lam Nabi sallallahu alaihi wasallam bimautih. Nabi SAW enggak tahu berita tentang marbot masjid ini meninggal. Fazakarahu zata yaumin, maka telah berlalu beberapa hari baru Nabi diingatkan, ya Rasul. Itu pun Rasul bertanya. Itu pun Rasul bertanya, merasa Rasulullah SAW kehilangan. Nah, jadi Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan marbot masjid ini. Mana marbot ini? Kok saya nggak lihat ini? Maka disebutkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya orang ini mata ya Rasulullah, meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, kaget begitu, bahasa kita kaget. Afala azantumuni, kenapa kau nggak kasih kabar? Kenapa kau nggak beritahu saya tentang informasi penting begini? Ya, faqalu innahu kana kada wa kada. Sesungguhnya
ya kejadiannya ya Rasul begini dan begitu. Jadi para sahabat sampai-sampai terpalingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sibuknya mengurus jenazah ini. Ala kulli hal, jadi Nabi SAW mengatakan kepadanya, fadulluni. Kalau begitu ya sudah, mana kuburnya? Tunjukkan kepada saya. Aina qabrihi? Ya, ala qabrihi, mana kuburannya marbot masjid ini? Luar biasa ya. Fata qabruhu fa shalla alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan tersebut. Bukan hanya sekedar mendatangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, menyolatkan jenazah yang sudah dimakamkan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini praktek langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, bolehkah kita berdoa di kuburan juga? Ya, berdoa di kuburan. Kalau yang ditanya berdoa dalam maksud adalah mendoakan sahibul kubur, maka sangat disyariatkan. Tapi kalau kita minta didoakan, ini yang jadi masalah. Nah, kan ada orang meninggal, kita ikut mengantarkan jenazahnya, atau kita lewat sengaja masuk ke makam, kita doakan, maka ini sangat disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, ikhwan, ya, mengingat kematian, beliau singgah di makam, beliau doakan. Ya, ketika juga ada Nabi SAW, ada orang meninggal, maka Nabi SAW duduk duduk di pinggir kuburan tersebut. Kemudian fabaka Nabi SAW, menangis Nabi SAW. Nangisnya itu bukan cak kita, ya kan? Nangis kita mungkin hanya sebatas di sini aja air matanya, tapi nangis Nabi SAW benar-benar nangis. Sampai-sampai yang ada di sekitaran Nabi tanahnya basah. Ya, tanahnya basah. Kemudian kata Nabi SAW, limisli hazi, ya, dalam yang contoh yang semisal ini, katanya beliau, maka apa bekal kalian? Ya, apa bekal kalian? Dalam riwayat lain mengatakan, al-an istaghfiru li akikum, al-an yus'al minal malaikah. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, sekarang ini ya saya minta kalian yang hadir doakan orang yang ada dalam kuburan ini, karena dia sedang ditanya oleh malaikat. Apa yang pertanyaannya? Nama Rabbuk, wa madinuk, wa madina, wa manabiyuk. Tiga pertanyaan ditanya malaikat. Ini bocoran untuk kita, kisi-kisi, ya, ya. Nah, pertanyaannya ini, dari tahu kisi-kisinya, mampu nggak kita jawabnya? Belum tentu, ya. Belum tentu. Yang mampu menjawab kita nanti dilihat keimanan dia, lihat amal soleh dia ketika di dunia. Ya, kita semua orang kalau dikasih kisi-kisi, semuanya dihafal semuanya. Wah, ini kayak nanti kalau datang malaikat, saya baca, saya ditanya siapa Tuhanmu, dia akan jawab Allah. Siapa nabimu, dia akan jawab Nabi Muhammad SAW. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Ini dihafalnya, semangat untuk menghafalnya. Tapi tidak berlaku di akhirat atau di alam barzah. Tidak semua orang bisa mampu menjawabnya, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman, ya, atau orang-orang yang amal solehnya kokoh di dunia ini. Ala kulli hal, intinya Nabi SAW mendoakan, ya, bahkan menyolatkan secara langsung orang-orang yang sudah meninggal di makamnya. Nah, ini poin yang pertama. Larangan pertama, tidak boleh sholat di makbarah. Ini di tanah makam. Kemudian yang kedua adalah bil hammami. Huwa al makanul ladzi yustahammu fihi. Wa zalika li'annahu makanun taksuru fihi najasatu. Wa qila li'annahu ma'wa syaitan. Ini hammam, kamar mandi. Ya, kita tahu kamar mandi itu ya untuk mandi, ya. Yang banyak di situ najis. Ya, ada pula yang mengatakan kamar mandi itu adalah ma'wa syaitan, tempat berkumpulnya syaitan, atau bahasa lainnya sarangnya syaitan itu kamar mandi itu. Ya, kamar mandi itu sarangnya syaitan. Makanya kalau kamar mandi itu macam-macam, rokok di bawah, ya syaitan.
nikmat kan. Kemudian bawa ke dalam kamar mandi, bawa HP, curiga juga kita ngapain bawa HP, ya kan? Ya, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, atau kamar mandi dibawanya perempuan, apa ini? Kan macam-macam ya kejadian-kejadian ini, karena itu adalah tempatnya syaitan. Sebagaimana asar yang sering juga kita dengar, kata Nabi SAW, inna hadhihi hashushu muktasaratun. Ya, sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri oleh para syaitan. Ya, fa iza ata ahadukum al-khalla, maka Nabi memberikan pelajaran karena WC atau kamar mandi itu adalah sarang syaitan, agar kalian berlindung dari syaitan, maka bacalah doa, kata Nabi. Apa doanya yang diajarkan? A'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah, minta pertolongan kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan laki-laki dan perempuan. Jadi syaitan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, maka hati-hati ikhwan masuk WC bisa doa, jangan sampai orang kita dilihat oleh perempuan. Demikian pula perempuan masuk WC baca doa, jangan sampai laki-laki dari syaitan melihat auratnya perempuan. Nah, oleh karenanya sholat di kamar mandi sah atau tidak? Tidak sah. Nah, berbeda lagi kata Syekh Utsaimin apabila berada di khalla, ini tempat buang hajat, lebih tidak sah lagi. Nah, baik itu sholatnya di luarnya atau di dalamnya, atau bahkan di atasnya. Sah nggak? Kamar mandi, sholat di luarnya, di dalamnya apalagi. Tambah lagi kan ada kamar mandi, ada lagi dikasih dek misalnya, sholat di situ. Sama kata Syaikhul juga tidak sah sholatnya. Ya, jadi patokannya selama itu dikatakan kamar mandi, baik dia sholat di atasnya, sampingnya, kanannya, kirinya, ya, apalagi di dalamnya, tidak sah, tidak diperkenankan dia sholat. Jika dia tetap nekat untuk sholat, maka sholatnya batal. Nah, bagaimana jika kamar mandinya itu ini di bawah bagian masjid? Nah, pada umumnya ini misalnya, ini masjid-masjidnya bertingkat, masjid-masjidnya tingkat 2, tingkat 3. Pada umumnya seperti di Istiqlal itu kan, Istiqlal atau di Masjid Agung ini, ya kan, WC-nya di bawah, masjidnya di atas. Maka kata Syaikhul Utsaimin, ya, yang seperti ini orang yang sholat di atasnya maka sholatnya sah, karena tidak lagi dikatakan hammam, tidak dikatakan lagi kamar mandi, sudah terpisah. Nah, jadi boleh sholat ya di atasnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan as-salatu fil ma'a syaitan makruhatun bittifaq. Jadi sepakat para ulama, yang kata Imam Nawawi, salat ya di sarangnya syaitan itu hukumnya makruh. Ya, makruh ini bukan berarti boleh kita melakukannya. Ya. Karena di ulama Syafi'iyah itu yang namanya makruh itu haram ya kan. Ya. Bahkan tingkat keharumannya lebih tinggi ketimbang yang kita maknai haram. Jadi makruh itu lebih apa lagi? Lebih di atasnya haram di ulama Syafi'iyah. Naam. Wa zalika mislu mawadi'il khamar. Ya, termasuk di antaranya juga tempat-tempatnya khamar. Ya, tempatnya khamar, apa bahasa kitanya? Tempat-tempat khamar ini bar ya bar. Tempat-tempat khamar, diskotik ya, diskotik. Ya, pentingnya tempat yang disebarkan minuman-minuman memabukkan di situ, itu nggak boleh. Atau di mawadi'il mukus ini di kantor pajak. Di kantor pajak itu nggak boleh sholat. Ya, di kantor pajak tidak boleh sholat. Ya. Nah, bagaimana musola yang ada di kantor pajak? Ya, kata Syekh Utsaimin tadi, selama itu tempatnya itu adalah kantor pajak, maupun tanahnya, apanya, selama itu tanahnya di kantor pajak,
maka nggak boleh sholat. Luar biasa. Allahu Akbar, semoga Allah mengampuni kita. Wa nahwiha minal ma'asi fahisah, dan lain-lainnya dari maksiat-maksiat yang sangat merajalela. Wal kana'is, demikian pula kana'is adalah gereja. Ya, gereja nggak boleh. Bagaimana sholat di sana? Orang masuk saja haram. Ya, masuk ke gereja saja haram, apalagi sholat. Nah, atau wal bi'i, atau rumah-rumah ibadahnya orang Majusi, wal hushush, toilet dan seterusnya. Nah, ini perkataan siapa? Imam Nawawi, penjelasan dari Imam Nawawi. Yang ketiga, dalam hadis dikatakan adalah ya onta wa a'tanul ibil, kandang onta. Hiya al-amakinul lati tuqimu fiha al-ibil wa ta'wi ilaiha. Kandang onta. Ya, namanya kandang onta ya tempat tinggalnya, makan minumnya, ya kencingnya, ya buang air besarnya ya di situ, semuanya di situ. Tidurnya di situ, makan di situ, minum di situ, ya buang air kecil besar di situ. Maka tidak boleh sholat di kandangnya onta. Alasan tidak bolehnya, ya selain dari sisi dalil, maka dilihat dari sisi yang lainnya. Pada umumnya seperti itu. Onta itu makan dan minum, ya buang kotoran baik besar maupun kecil ya di kandangnya tersebut, sehingga sholat di kandangnya itu tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Berdasarkan hadis yang ada itu adalah bersih dari najis. Nah, bersih dari najis. Maka terjawab sudah, berarti kencingnya onta atau kotorannya onta adalah najis. Nah, bagaimana hewan-hewan daging-daging yang dimakan dagingnya ya tidaklah najis? Ini adalah pengecualian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wudu saja, makan daging onta, wudu batal atau tidak? Makan daging onta dalam hadis yang sahih, makan daging onta batal. Itu Nabi yang bicara begitu. Iya, itu wudu. Nah, wudu ibadah, sholat juga ibadah. Maka sepaket. Ya, demikian pula sholat. Maka tidak sah. Itu daging, sesuatu yang halal untuk dimakan. Apalagi kotorannya. Maka bagaimana tidak lebih batal? Daging dimakan batal wudu, ya kan? Maka kotorannya pun bila terkena maka juga batal sholat, tidak sah sholat di atasnya. Nah, bagaimana? Itu kan kandang onta. Bagi sekarang saya mengatakan kalau saya baca Arabnya nanti panjangan ikhwannya, waktunya nggak cukup lagi. Kalau bukan di kandang onta, bagaimana? Atau juga bisa kita katakan di tempat pengembalaan onta, mengembalanya onta, boleh nggak kita sholat di situ? Atau sholat di tempat yang sering dilalui onta, ya? Atau sholatnya kita kadang di tempat onta-onta sering makan, boleh nggak sholat seperti itu? Ya, maka kata Rasulullah la ba'sa bih, tidak mengapa sholat ya dalam keadaan seperti itu, karena dia tidak disebut kandang onta. Nah, sekarang adapun ghanam wal baqar, ya, adapun kambing dan sapi, maka fala ba'sa bihi, tidak mengapa sholat di kandangnya. Ya. Kenapa ikhwan? Alasannya, kalau di kandang onta nggak boleh, kandang kambing, sapi boleh, kan sama-sama hewan yang boleh dimakan. Jawabannya tadi, tidak boleh sholat di kandang onta. Ada dalil secara khusus.
dan bolehnya sholat di kandangnya kambing dan sapi, dalilnya pun secara khusus. Mana dalilnya? Dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu' min al-luhmil ibil. Ini yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW pernah ditanya tentang wudu seseorang yang ketika dia makan daging onta, apakah batal atau tidak? Maka Nabi mengatakan, tawadda'u minha. Kalau kamu makan daging onta, batal wudu'mu. Maka wudu lagi. Wa su'ila 'anil luhumil ghanam. Ketika ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya makan daging kambing? Ya, sama dengan al-baqar, adalah sapi. Maka Nabi katakan, kalau kambing yang kamu makan, kalau sapi yang kamu makan, yang sejenisnya, la tatawaddau fiha minha, ya. Nggak perlu tuh untuk wudu. Nah, jelas kan? Nggak perlu kita jelaskan lagi. Sangat jelas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila anis salati fil mabarikil ibil. Dan Nabi SAW juga pernah ditanya bagaimana sholat seseorang di kandangnya onta. Naam, di kandangnya onta, faqala la tusallu fil mabarikil ibil. Janganlah engkau salat di kandangnya onta. Naam. Atau la tusallu fil mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Atau janganlah kalian salat di tempat onta biasanya menderum, atau kandangnya onta, juga terjemahan bebas begitu. Karena kandangnya onta itu adalah sarangnya syaitan. Wasuila anis salatil fil marabidil ghanam. Nah, beliau juga ditanya tentang salat di kandang kambing. Kata Nabi SAW, sallu fiha fa innaha barakah. Lihat, luar biasa. Salatlah di kandang kambing bukan berarti anjuran, ikhwan. Ada tempat lain kan. Ngapain salat di kandang kambing kan? Ya, tapi ketika ditanya, ya mungkin wallahu alam, mungkin sahabat yang bertanya ini masjid sangat jauh gitu kan, sangat jauh, nggak bisa dikejar, digapai. Kalaupun dia mau sholat ke masjid mungkin ratusan kilo. Orang dulu kan masjidnya jauh, belasan kilo, puluhan kilo. Maka kata Nabi SAW, nggak masalah engkau disolat di kandang kambing, karena sholat di dalamnya adalah berkah luar biasa. Hadisnya sahih ya, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ini 3 tempat. Yang keempat adalah najasat, ya, di tempat-tempat yang banyaknya najis, ya, maka tidak boleh seseorang sholat di tempat yang banyaknya najis. Ketika ia tetap nekat, tetap maksa sholat, maka tidak sah sholatnya. Sebagaimana orang Arab Badui kencing di pojok masjid, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengambil air segayung, disiram ke tempat tersebut. Nah, dulu sahabat ingin menghardik itu Arab Badui tersebut, menghentikan, tapi Nabi SAW mengatakan, tidak, tinggalkan, jangan kau ganggu orang yang sedang kencing. Nanti kalau kau ganggu, nanti kencingnya kemana-mana, lebih repot lagi kau menyucikannya. Ya fokus saja dia kencing satu, jadi gampang untuk mensucikannya. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi maka berdasarkan hadis ini, ikhwan, ini tempat salat itu harus dipastikan dalam keadaan suci. Nah, pertanyaan juga dari Sulaiman, bagaimana kalau di sebuah tempat itu ada najis, tempat lain nggak ada najis, ya? Atau misalnya di karpet ini, di sini najis, di situ nggak najis, yang di najis boleh atau tidak? Nggak boleh. Cari di tempat yang tidak ada najis. Kalaupun semuanya sudah penuh, ini masih kosong satu, ada tempat najisnya, maka para ulama menyarankan yang benda najis tadi dialas, ya, ditutupi dengan sesuatu atau karpet lain, ditimpa, maka sholatlah di atasnya. Jadi yang paling pertama yang diusahakan, cari tempat yang suci dulu. Selama masih ada, pakai. Ketika benar-benar tidak ada, hanya satu-satunya tempat untuk dia sholat, ya, maka sholatlah di tempat tersebut dengan cara berusaha untuk mencari alat atau alas untuk bisa menutupi benda yang mengenai najis tersebut. Nah, ini yang semana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah, ya,
wala tusallu ilaiha, atau dalam riwayat lain wala tusallu ila kubur, salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan artinya dia menjadikan dirinya dengan menghadap kiblat itu adalah kuburan. Ya, atau di depannya itu ada kuburan. Maka tidak halal seseorang salat menghadap kepada kuburan. Jika dia tetap nekat, salatnya batal. Sebagaimana hadis yang kita baca barusan. Nah, sekarang alasan tidak boleh menghadap ke kuburan apa? Kita butuh dengar penjelasan para ulama. Disebutkan oleh para ulama, wazalika limukhalafatil yahud wa nasara allazina kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid atau wasalihina masajida ta'ziman li sya'nihim wa rubbama sana'u indaha ma la yastahiquhu illa khaliq al-ma'bud subhanahu wa zalika yatanawalu salata ala qabri aw ilaihi aw baina qabrain wa zalika annahu zari'atun ila ta'zimil qabr wa annahu yu'badu kama kanat alaihi jahiliyah wa istasna min zalika an-nahi as-salatul janazah alal maqabir kama sabata zalika fi riwayat ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya beberapa alasan ya yang kita bacakan dari penjelasan para ulama tadi, kenapa tidak boleh salat ya menghadap ke kuburan. Itu dalam rangka ya kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, karena orang yang salat menghadap ke kuburan itu adalah sifatnya orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana ayat yang hadis yang kita baca tadi, mereka itu ya membangunkan masjid, membangunkan gimana kata saya tadi, menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Nah, Nabi SAW juga pernah bersabda, qatallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat lain la'ana ya. Dalam riwayat lain terdapat la'anallahu, Allah melaknat, Allah membinasakan, membunuh kaum Yahudi yang mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini kuburan Nabi, kemudian dibangun masjid di atasnya. Nah, perbuatan demikian orang Yahudi dan Nasara, dan Allah mengatakan akan dibinasakan mereka. Ya, akan dilaknat mereka. Kemudian yang kedua, salat menghadap kuburan ini bisa ta'ziman, ya ta'ziman atau tazari'ah, na'am, ta'ziman li sya'nihim. Ini pengagungan terhadap mereka. Jadi bisa mengagungkan kuburan tersebut. Kemudian juga menutup pintu kesyirikan. Kalau kita menghadap ke kuburan ini bisa menjadi wasilah menuju syirik, maka tidak boleh menghadapnya, alasannya itu ditutup pintu itu serapat-rapatnya. Dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya, sebelum Nabi SAW mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Nah, juga ada pertanyaan, ma hukmus sholati fil masjidi bihi qabrun atau fihi qabrun? Apa hukumnya sholat seseorang yang di masjidnya itu ada kuburan? Iya. Maka jawabannya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin, Anda gabungkan, Anda simpulkan dari apa yang beliau katakan atau jelaskan. Kata beliau, jawabannya dilihat dari keberadaan posisi kubur dan maksud atau niat orang yang sholat tersebut. Amma an hukmi sholati fil masjid alladhi fi qabrun fa idza kana qabru fi makani mun'azilin 'anil masjid ay la yusalla fihi fa sholatu fil masjid alladhi yujawiruhu wa sahihatun wa la hurmata wa la karahata fiha. Yang pertama, kuburan itu terpisah di area masjid. Kuburan tapi terpisah di area masjid. Bisa jadi kiri dan kanan. Ya. Nah, kata beliau,
apabila kuburannya itu berada terpisah dari area masjid, yakni tidak digunakan untuk sholat, maka sholat di masjid yang berdekatan dengan kuburan tidak sah. Dan saya ulangi, berdekatan dengan kuburan maka sholatnya sah. Sholat di masjid yang berdekatan dengan kuburan, sholatnya sah, tidak haram dan tidak makruh. Nah, ini terpisah. Amma idza kana al-qabru fi dakhil al-masjid fa inna sholata batilah muharramatun ala mazhabil Imam Ahmad. Ya, adapun kalau kuburannya itu berada dalam masjid, di dalam masjid sini atau di sana, intinya dalam ruangan masjid, maka sholatnya batil dan sholatnya haram. Ini menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jaizatun wa sahihatun inda masalasah. Ya. Berarti silang pendapat juga para ulama di sini. Imam yang tiga membolehkannya dan mengatakan sholatnya sah. Imam yang tiga siapa berarti? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Yang berbeda di sini Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sangat keras mengharamkan secara mutlak kalau kuburannya dalam masjid. Ghayatul amri annahum qalu yukrah yakunu qabra amama musalla. Yang jadi permasalahan dari antara mereka itu kalau ada di depan orang yang sholat. Jadi yang boleh tadi kalau di sekitar yang dalam masjid tapi bukan di sana, di arah kiblatnya. Kalau di arah kiblatnya itu yukrah, makruh, dibenci. Kenapa? Lima fihi min tashabbuhi bis salati ilaihi. Karena kita sama tasyabbuh, menyerupai, ya, kita salat kepada kuburan. Walakin idza qasada bi salah amal makruh takdisahu wa ihtiramahu kana zalika haraman. Kalau tujuannya, niatnya itu adalah untuk mensucikan, memuliakan orang yang ada dalam kuburan tersebut, maka jatuhnya haram. Tidak sampai haram saja, warubana ada ila syirik, bisa mengantarkan pelakunya pada perbuatan syirik. Falyakun qabru khalfahu aw an yaminihi aw yasari. Meskinya kuburan itu ada di samping kiri dan kanan. Tapi ini bukan anjuran. Ya. Ini bukan anjuran kata beliau. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah. Wa idza kanatil adrihah, ini yang ketiga. Itu yang kedua tadi. Ya, kuburannya berada dalam masjid. Yang pertama apa? Kuburannya berada di luar masjid, terpisah di luar masjid. Kalau yang pertama itu tidak boleh secara mutlak, ya, baik di dalam maupun di luar. Ini pendapat yang pertama, di dalam maupun di luar secara mutlak tidak boleh sholatnya tidak sah. Ya, kalau di dalam masjid, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mutlak tidak boleh, haram sholat. Ulama yang tiga tadi membolehkan, ya, membolehkan selain dari yang ada di depan. Kalau di depan itu, depan arah kiblat kita kuburannya, maka bisa jadi haram, bisa syirik, ya, bisa jadi apa lagi? Mestinya harus di samping kiri dan kanan. Wa idza kanatil, yang ketiga, wa idza kanatil adriha fi hijratil qiblah fala tajuzu shalah fi hadzal masjid battah li'anna salata عند إذن تكون لأطرها لا لقبلة. أما إذا كانت أطرها في خلفي أو على اليمين أو الشمال بحيث لا توسط بين مصلي وقبلة فلا حرج في ذلك في هذا المسجد ما لم يكن الحي مساجد أخرى قريبة فحينئذ تكون الصلاة فيه أفضل من الصلاة ومسجد يحتوي على أضرحة والقبور. Jadi makam itu berada di arah kiblat sekarang. Yang ketiga, makam itu berada di arah kiblat. Nah, jika memang makam itu berada di arah kiblat, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut sama sekali. Ini atrihah itu kalau diterjemahkan bebas pusara. Apa pusara? Kuburan dibuat rumah-rumah. Ya, kuburan kemudian dibangun kayak piramid, ya, segi empat, kemudian macam-macam lah, ya. Bentuknya yang anda lihat tuh di piramid, kemudian dibuat kuburan
Dibuat, masya Allah, kuburan di situ keluarga, terus rumahnya mewah sekali. Iya, jadi kuburannya dikasih rumah. Nah, yang seperti ini pusara namanya, atrihah dalam bahasa Arabnya. Kalau kita sholat betul-betul menghadap kepadanya, maka secara mutlak sama sekali tidak boleh. Ya. Alasannya apa? Ini bukan ke kiblat lagi. Ya, karena pada kondisi ini sholat seakan-akan tertuju kepada makam, bukan kepada kiblat. Namun jika adriha ini berada di belakang, sebelah kiri, sebelah kanan, sehingga tidak ada di antara yang sholat di antara kiblat tersebut, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut, dengan syarat tidak terdapat masjid lain. Jadi usahakan cari dulu masjid lain. Benar-benar masjid lain tidak ada, semua masjid itu penuh dengan kuburan, tidak ada satupun masjid, maka tidak masalah dia sholat di dalamnya. Jadi ada usaha dulu untuk mencari. Ana ikhwan, di pesisir selatan di kampung Ana sulit sekali mencari masjid yang tidak ada kuburan. Rata-rata semuanya ada kuburan. Kalaupun ada, jauh sekali, sampai 11 kilo Ana harus berangkat baru dapatlah masjid yang tidak ada kuburan. Pas Ana tanya kenapa dibangun kuburan, itu tanah wakaf dia berwasiat ketika dia mati dikuburkan di tanah tersebut agar orang-orang selalu menyolatkannya. Subhanallah, itu alasannya. Nah, kewajiban kita kata Syekh, wa alaina an naquma bin nasihah wajibah lil ladzina yaduru haula adrihah wa yad'una mu'taqidina fiha al barakah wa nubayyin lahum anna a'malahum hadza min asy-syirk li'anna Allah Ta'ala yaqul, kata Syekh, yang wajib bagi kita. Ini yang keempat, kewajiban kita adalah memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang ada sholat di makam-makam tersebut, yang mereka berkeliling ya di sekitar adriha tersebut, mereka berdoa, kemudian meyakini ada keberkahan di sholat di tempat tersebut. Maka kita wajib menjelaskan kepada mereka perbuatan mereka itu ya, ini termasuk dari kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan kepada mereka kalau mereka berdoa kepada saya, katakan saya ini dekat. Ya, saya ini bukan tuli, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mereka minta, saya dengar, saya tahu. Jangankan meminta langsung pada Allah, apa saja yang terbesit dalam hati saya, dalam hati kita Allah tahu. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Saya akan kabulkan doa mereka apabila mereka berdoa. Falistajibu li wal yu'minu, dan seterusnya. Naam, ma huwal wajib fi'luhu idza kana al-masjidu fihi qabr. Ini yang terakhir. Insyaallah ini kesimpulannya gimana nih? Dazan ya? Nah, kesimpulannya gini saja. Kalau saya baca lumayan panjang ini. Ini apa yang bisa kita lakukan ketika masjid ada kuburan? Maka di sini ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, jika kuburannya itu dibuat setelah masjid dibangun. Ya, masjid dulu nih. Jadi masjidnya dibangun dulu, baru kuburan masuk. Maka kuburan dibongkar. Pindahkan ke tempat umum, makam umum. Ya. Ini simpelnya ya. Kalau saya bacakan panjang sekali ini penjelasannya. Nah, yang kedua, poin yang keduanya, jika kuburannya duluan, masjid datang belakangan, maka masjid pindah, cari tempat lain. Kuburan tetap di situ. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian poin yang berikutnya, dalam hadis Nabi SAW tadi, la tajlisu ala kubur, enggak boleh duduk di atas kubur. Ya, tidak boleh duduk di atas kubur. Ini hadis ini menunjukkan haramnya duduk di atas kuburan. Ya, atau duduk-duduk di atas kuburan. Kalau dilakukan, maka orang seperti ihana li sahibil qabr, penghinaan terhadap penghuni kubur. Coba bayangkan, orang yang sudah mati saja dilindungi oleh syariat agama kita, tidak boleh kita rendahkan. Ini termasuk merendahkan kalau duduk di atas kuburan. Padahal dia mati, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi tetap jasad mereka
tetap dijaga oleh agama kita. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, li'anna yajlis ahdukum ala jamrah fatuhriqa siyabah fatakhlusa ila jildih khairul lahu min ay yajlisa ala qabrin. Luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika salah satu di antara kita duduk di atas bara api, kemudian pakaian kita ini terbakar sampai ke kulit-kulit kita, itu lebih baik. Coba bayangkan, duduk kita kuburan itu jauh, ya tidak duduk kita dari kuburan itu jauh lebih baik ketimbang kita harus ya dibakar tubuh kita, pakaian kita sampai ke kulit-kulit kita terbakar. Nah, yang berikutnya sholat di atas tanah rampasan, tanah gosop, ya gampos, merampas tanah orang lain buat masjid di situ. Bagaimana? Ala kulli hal, kesimpulannya sholatnya sah, tapi orang yang melakukan sholat berdosa. Sholatnya sah, ini yang benar. Kalau rajih anna sholat fil makan maksub sahihatun walakin al-ghassib ismun ghasib. Ya, jadi sholatnya sah, tapi orang yang melakukan ghasab tersebut, merampas tanah tersebut berdosa. Masya Allah, masih ada terakhir ternyata. Sholat di tengah-tengah jalan seperti hari raya Idul Fitri, ini kalau mengganggu orang lain haram, tapi kalau nggak mengganggu orang lain silahkan. Masjid udah penuh sampai membluder keluar, akhirnya sholat jalan, kayaknya Al-Ansar ya kayaknya. Anda lihat anak pengen lewat, ternyata sholat pinggir jalan, akhirnya saya muter lagi, ini ganggu, dosa, haram, nggak boleh dilakukan, ya. Nah, kecuali kalau benar-benar kosong, nggak ganggu orang lain, maka sholat, maka tidak masalah sholat. Nah, jadi sholat di tengah jalan itu baik di pasar itu boleh atau di tanah jalan. Kemudian yang berikutnya, sholat di tempat penyembelihan atau tempat sampah. Intinya ya, jika ia sholat di bagian yang suci maka boleh. Tapi kalau dia sholat di tempat yang banyak sampah, bau dan segala macamnya, itu lebih bagusnya dia menjauh. Ya, bukan tidak boleh, tapi akan mengurangi kekhusyuan. Lagi sholat bau sekali, ya, akan merusak sholatnya, nggak khusyuk karena bau, atau dia was-was terus, ya karena dia tidak konsentrasi dengan sholatnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.